Nyimak dengan baik apa yang saya katakan. Mungkin kalian pengikut si Fuad, pengikut Imad, hari ini coba dengar baik-baik. Kisruh yang kemarin dibuat Nasab itu nggak akan pernah ada titik temunya, cuman bahan konten aja sampai kapan. Gua muak lama-lama ya kan. Nggak ada yang bertemu misalnya, nggak ada yang misalnya nih dari pihak Robito tidak datang ke tempat Kiai Imad. Seharusnya dari pihak pribumi yang punya negeri ini yang datang ke pihak Robito. Kan pribumi punya kuasa. Mereka cuman imigran kan katanya. Jadi ini tesis makam yang dipalsukan, kemudian apa lagi? Pokoknya banyaklah cerita-cerita halu para habaib dikumpulin semua. Kayak gimana ya? Sebelum-sebelumnya kemana aja gitu. Tapi sampai hari ini saya lihat sebatas koar-koar doang di medsos. Entah apa tujuannya, entah ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa Habib Lutfi seorang begal makam, ataupun ingin menunjukkan kepada masyarakat kalau dia sedang kehilangan makam, atau ingin memperkenalkan diri kepada rakyat bahwa dia adalah putra mahkota. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita tidak paham, saudara. Karya buku Kiai Imad, menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia ini ibarat sosis berbahan tesis. Masih terlalu banyak kesalahan ilmiah yang dilakukan Kiai Imad dalam bukunya itu, termasuk dalam jawaban-jawabannya yang disampaikan melalui media online, dan corong-corong pengikutnya di media sosial. Semua dibumbui dengan halu dan hujatan rasis. Belum lagi kalau kita mau membahas isi ceramah-ceramahnya yang hampir semuanya tidak konsisten dengan disiplin penelitian yang ditetapkannya sendiri. Hingga akhirnya YouTuber TIJ ini membahas tesis Kiai Imad ini ibarat sosis berbahan tesis jadi nikmat buat dijual abad ini. Mari kita simak. Dan kebetulan selama penyusupan kemarin saya pernah teleponan dengan beliau, pernah. Dan kebetulan selama penyusupan kemarin saya pernah teleponan dengan beliau, pernah dijelaskan juga, bahkan meminta saya untuk mengekspos masalah terkait adanya organisasi Freemason di belakang habaib gitu. Sekarang para habaib sedang mengincar emas 75.000 ton, entah 75 ton. Pokoknya seperti itu, saudara. Ya, jadi intinya mereka hanya koar-koar di medsos, katanya berjuang, entah kapan selesainya. Tapi ya kalau saya punya makam leluhur saya, jelas makamnya, terbukti itu leluhur saya, dan asli dipalsukan oleh orang lain, tentu saya akan menempuh jalur hukum gitu. Saya akan melengkapkan bukti-bukti dulu tanpa harus terlalu banyak berbicara di medsos, takut nanti lawan kita bakal tahu langkah kita gitu. Jadi langsung buat laporan, seret orangnya ke ranah hukum gitu, saudara. Kalau saya sih, cuman datuk saya nggak ada makamnya yang dicuri orang. Sudah duluan saya bawa pulang batu nisannya ke rumah gitu. Jadi ceritanya Freemason lah di belakang habaib nih menurut si Raden apa namanya ya, lupa saya namanya. Pokoknya si Raden itulah. Tai kucing bikin LP aja nggak? Betul, saudaraku. Bikin LP aja buat laporan polisi aja. Masa urusan tai kucing digadang-gadang kan nih? Gitu, saudara. Apalagi sekelas keraton ya. Kan kesannya keratonnya tidak tegas gitu kan. Malah bikin malu itu. Kecuali punya niat lain untuk eksis di media sosial, yuk mainkan. Ya, rata-rata ya komplotan si Fuad ini, komplotan pendukung tesis Imaduddin ini ya memang nggak ada yang berani, saudara. Memang pengecut-pengecut semua. Tunjukkan sama saya yang berani siapa? Hah? Kalian tahu dulu saya pernah mengupload
ada jual beli nasab di Robitoh 200 juta sampai 300 juta. Ada orang ngomong ke TIC, Bang, itu ada Habib dulu Bang. Nah, kenapa? Oh begini ngomongnya, bukan Bang. Sayyid, dulu ada Habib Sayyid. Nah, gue dipanggil Sayyid nih. Jangan panggil anak saya Sayyid, saya bilang. Panggil aja Iqbal. Ya, dulu ada jual beli nasab di Robitoh 200 juta katanya. Nah, ini ada videonya. Udah dikirim videonya ke Sayyid Iqbal ya kan. Nah, habis dikirim videonya gue nanya, "Nih boleh up nggak?" Dia nanya ke gue lagi, "Berani nggak?" Saya nggak suka main di belakang, saya up aja boleh. Kalau nggak takut ada masalah ya sudah. Mainnya kan profesional TIJ, cek dulu. Rekaman itu sudah ada nggak yang upload? Kan gue cek dulu soal ya kan. Ini kan berbicara isu nih. Nah, kita nggak tahu tokoh siapa, orangnya siapa ya kan. Beritahu gua. Ternyata ada akun yang ngangkat itu. Cuman suaranya dipercepat gitu, di blur. Tapi kalau kita mau menormalkan lagi bisa gitu. Nah, jadi gua ambil materinya, gua up gitu. Heboh kan? Heboh. Nah, ini kalau misalnya diminta pertanggungjawaban, kalian sanggup nggak? Ada yang lain lagi? Oh enggak katanya. Enggak, abang aja. Katanya mau berjuang. Katanya mau berjuang, saudara. Ya model-model seperti itu. Lepas tangan. Akhirnya baper-baperan. Nah, kalian boleh menyimak dengan baik apa yang saya katakan. Mungkin kalian pengikut si Fuad, pengikut Imad, hari ini coba dengar baik-baik. Kisruh yang kemarin dibuat nasab itu nggak akan pernah ada titik temunya, cuman bahan konten aja sampai kapan. Gua muak lama-lama ya kan. Nggak ada yang bertemu misalnya, nggak ada yang misalnya nih dari pihak Robitoh tidak datang ke tempat Kiai Imad. Seharusnya dari pihak pribumi yang punya negeri ini yang datang ke pihak Robitoh. Kan pribumi punya kuasa. Mereka cuman imigran kan katanya. Jadi ini tesis makam yang dipalsukan, kemudian apa lagi? Pokoknya banyaklah cerita-cerita halu para habaib dikumpulin semua. Kayak gimana ya? Sebelum-sebelumnya kemana aja gitu? Sebelum ada tesis Kiai Imad gitu nggak berani gitu. Padahal kan yang katanya makam replika dari Singo Barong itu udah lama gitu. Terus sebelum-sebelumnya kemana aja? Raden Dipyo Laksmono. Kenapa sampai makam Datuk Panjenengan itu bisa dibajak orang? Mereka nggak suka demo bang. Kenapa mereka nggak demo ke kantor Robitoh? Mereka nggak biasa demo. Mereka malah marah dengan orang demo, saudara. Saya itu kalau misalnya makam Datuk saya sempat dicuri orang, woy, saya malu sekali. Colongan saya. Itu malu kita, saudara. Apalagi sekelas keraton gitu ya. Berarti nggak kuat gitu kita. Masa orang yang kita klaim sebagai imigran, pendatang ke negeri kita, bisa nyuri makam Datuk kita? Malu saya, malu sekali kalau itu saya. Oh, saya langsung lapor polisi itu. Itu udah nggak main-main lagi. Apalagi di situ ada pembelokan sejarah gitu kan. Itu parah sekali ya ikhwan, parah sekali. Itu saudara, nggak punya nyali radennya, itu urusan lain saudara. Kalau gue lihat sih udah gue katakan tadi, di belakang Imad, di belakang Fuad nggak ada yang bernyali. Tanda-tanda orang yang tidak bernyali gini saudara. Ini gue kasih tahu nih. Dia ketika ada lawan, ngumpulin teman-temannya angkat pedang. Ancam orang di media sosial. Satu.
Kedua, datangi orang tua misalnya atau anak-anak atau perempuan rame-rame, heboh. Itu orang nggak punya nyali tuh. Kalau gua nih, kalau ada masalah dengan orang, gua nanya sendiri, gua datang, gua nanya baik-baik. Kenapa? Masalahnya apa? Ini itu segala macam. Ngapain di up di publik gitu. Terus satu lagi, ketika dia diserang konten-konten dia oleh orang lain, dia bawa polisi lah ke dalam kontennya, bawa tentara lah, yang nggak ada nyambung sama sekali dengan pembahasan selama ini gitu. Nah, misalnya tiba-tiba lagi bahas nasab, habaib, lagi bahas tes DNA, tiba-tiba sudah ada perwira di situ di dalam kontennya. Nah, biar apa coba? Biar orang takut gitu. Kalau orang nggak tahu hukum bisa jadi takut. Oh, dengan saya menunjukkan bahwa saya punya teman oknum aparat ini, orang pada takut sama saya. Nah, itu nggak main, saudara. Dari dulu seperti itu. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Kiai Imad dan kawan-kawannya dalam menulis karya tulis berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia tidak didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Karena ketika membahas isi dan makna kitab, Kiai Imad telah berlaku tidak jujur dan sangat tendensius sehingga nampak sangat bernafsu menggugurkan nasab Ubaidillah, bahkan dengan menggunakan kitab-kitab yang tidak relevan. Dan akhirnya kita tutup video ini dengan ucapan terima kasih kepada yang sudah menonton dan jangan lupa memberikan komentarnya di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.